Baik kepribadian saudara semuanya, berita tentang inflasi bulan Juni, Amerika Serikat sudah keluar 9,1%. Dan itu adalah inflasi paling tertinggi sepanjang sejarah sejak 43 tahun lalu, sejak bulan November tahun 1981. Ya, mungkin bagi Anda ada yang belum lahir, bahkan ada yang seumuran dengan Anda. Ada kaum milenial di Amerika Serikat, ya, bahkan di dunia belum pernah melihat inflasi Amerika Serikat setinggi 9,1%. Ini angka yang cukup luar biasa gawat, ya, luar biasa tingginya, sungguh-sungguh luar biasa. 9,1%, ya, itu berarti sudah mungkin kalau saya prediksi ini kan itu bulan Juni. Bulan Juli ini juga harga minyak ini sekarang lagi menurun gara-gara ada ekspektasi dari angka inflasi yang tinggi sebesar 9,1% itu, maka ekspektasi pasar bahwa Bank Sentral Amerika, The Fed itu pada meeting nanti tanggal 26 sampai 27 Juli tahun 2022 ini akan jadi sekitar minggu depan akan memutuskan untuk menaikkan suku bunga bukan 75 basis poin lagi, bisa 100 basis poin atau sekitar 1% suku bunga yang akan dinaikkan. Jika suku bunga dinaikkan 1%, berarti suku bunga US sudah 2,75% dan sudah melewati 2,5% angka normalnya ekonomi Amerika. Jika sudah di atas 2,5%, maka itu Amerika sudah mengalami resesi ekonomi. Amerika mengalami resesi pertama, resesi ekonomi, dan mempengaruhi akhirnya menjadi resesi global jika itu terjadi. Nah, gue bilang juga apa? Bukti itu tidak bisa, ya, Anda bantah, ya. Sudah dari tahun lalu, sejak 4 Oktober 2021 sampai dengan detik ini, saya katakan bahwa ekonomi dunia akan ambruk, terjadi krisis ekonomi dan mendekati kenyataan itu. Dan tahun ini yang saya katakan terjadi nanti, yaitu di Oktober 2022 ini, benar-benar terjadi krisis ekonomi. Gue bilang juga apa? Akan terjadi tahun ini di Oktober 2022. Ya, tanda-tandanya pertama kita melihat ekonomi Cina. Ekonomi Cina ini adalah satu negara yang tidak selesainya mengalami pandemi COVID-19. Ya, semua negara di dunia, di belahan bumi Amerika, Eropa, Australia, Asia, sampai dengan kita, kita ini ikut-ikutan, ya. Pak Menteri menerapkan booster masuk mall lagi, jadi sudah mulai agak diketatin lagi. Tetapi sebenarnya kita sudah tidak ada virusnya sama sekali, cuma dibesar-besarkan saja. Nah, yang perlu diketahui, jangan sampai kita seperti terlalu fobia, terlalu ketakutan, paranoid berlebihan seperti di China yang sampai dengan sekarang belum selesai menerapkan kebijakan zero covid, ya. Jadi mereka lockdown terus. Sudah banyak sekali ibu kota Shanghai, kota keuangan Shanghai ditutup sampai menyebar ke banyak kota-kota di China. Ini yang membuat para analis ekonom di dunia, ya, mereka sudah memprediksi bahwa produk domestik bruto China untuk tahun ini, yang awalnya mereka memprediksi tahun lalu itu 5,5%, sekarang mereka menurunkan prediksi itu menjadi 4% saja, ya. Bahkan dari Nomura Holding itu juga memprediksi bahwa PDB Cina tahun ini hanya bertumbuh 3,9% saja. Ya, PDB untuk kuartal 2 ini aja nyaris menjadi 1,8%. Jadi mungkin tahun ini produk domestik bruto atau output yang dihasilkan oleh ekonomi China itu tidak bisa lebih dari 4%. Ada yang di bawah 4%, 3,9% memprediksinya. Jadi ini tanda-tanda ekonomi China semakin menurun, ya, semakin menurun akibat dari banyak sekali kota-kota yang sampai sekarang masih terjadi lockdown, ya, penutupan. Jadi tidak ada tanda-tanda ekonomi Cina itu pemerintah itu mau membebaskan kebijakan zero covid ini yang membuat ekonomi itu bisa bertumbuh.
Jadi ekonomi cenderung menjadi menyusut, ekonomi Cina. Ini mempengaruhi ekonomi global. Karena permintaan dari Cina itu semakin menurun. Kita juga akan kena dampaknya. Ya. Nah, yang berikut adalah ekonomi di negara-negara maju sekarang ini, ya. Di dunia negara-negara maju sekarang ini sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi, sangat tinggi, ya. Jadi dari inflasi yang cukup tinggi itu, bank-bank sentral di seluruh dunia itu menaikkan suku bunga yang sangat agresif, ya. Kita mulai dari komandannya yaitu Amerika Serikat, ya. Mereka selalu barometernya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat menerapkan suku bunga yang agresif sekarang ini. Jadi yang pertama yang nanti akan mengalami resesi ekonomi adalah Amerika Serikat. Akhirnya disusul lagi dengan suku bunga yang sangat tinggi itu, disusul dengan negara-negara Eropa. Ya, kita melihat bahwa Bank Sentral Inggris itu, Bank of England itu sudah berkali-kali naikin suku bunga. Ini sudah sampai kelima kalinya. Jadi suku bunga yang dinaikin ini sudah 1,25%. Yaitu sudah tertinggi selama 13 tahun ini. Nah, Bank Sentral Eropa setelah mata uangnya sudah terpuruk, baru keputusannya akan menaikin suku bunga nanti di bulan ini dan bulan September. Seluruh Eropa, karena ekonomi Italia sudah terpuruk, Jerman sudah sangat terpuruk ekonominya. Di kawasan Eropa itu, ini kita bisa melihat dari mata uang euro terhadap US dollar. Mata uang euro terhadap US dollar ini, sejak berdirinya tahun 2001 sampai dengan sekarang ini, euro sempat tertinggi menjadi 1,6, ya, tertinggi 1,6 terhadap dolar, US dollar. Itulah tertinggi sejak pada saat sebelum terjadi krisis subprime mortgage itu pada tahun 2008. Sekarang tahun ini sekitar 1,25 tertingginya terhadap US dollar, dan kemarin dan hari ini euro US dollar sudah tembus paritas, ya, satu parity yang tembus bawah. Dulu pernah sempat 0,8 terendahnya euro, ya, terhadap US dollar. Jadi di bawah paritas. Paritas adalah keseimbangan 1:1 terhadap US dollar. Mata uangnya sekarang sudah tembus 1:1, jadi sudah di bawah. Sempat euro sudah semakin melemah di bawah $1, ya. Sekarang 1 euro hari ini sebenarnya $1.3, 1,03, 1:1. Jadi euro sekarang sudah 1:1 terhadap US dollar. Jadi potensi ke depannya euro akan di bawah paritas itu, akan semakin di bawah, karena nilai mata uang euro terhadap US dollar itu pernah 0,8. Nah, mungkin harga itu, dan saya memprediksi tahun ini akan tembus 0,8. Euro akan di setengah, separuh terhadap US dollar, potensinya ke depan. Jadi ini saya katakan lagi kepada Anda semuanya, sudah berkali-kali saya sudah mengatakan dari tahun lalu, bahwa Anda harus short atau sell mata uang Eropa, Anda harus trading di futures trading. Nah, saya sudah selalu katakan di setiap konten itu, saya harus trading futures. Trading futures di currency, Anda harus buang mata uang Eropa karena US dollar sangat kuat sekali. Dari tahun lalu, kalau Anda ikuti saya, kalau Anda tidak percaya, Anda serahkan duit ke saya, kelola duit Anda tidak percaya bahwa ini ternyata benar, sudah tembus 1. Akan turun terus, dan euro akan separuh, 0,5 terhadap US dollar. 0,5, iya. Terhadap dolar, euro di bawah. Jadi awalnya euro di atas dolar, sekarang euro di bawah dolar. Setengah. Mata uang US dollar lebih kuat dari euro, 0,5. Jadi sekarang ada potensi 5.000 poin ini. Nah, inilah peluang kepada Anda semua. Saya katakan trading futures berkali-kali. Anda jangan bengong nonton saja. Peluang lewat di depan Anda bertahun-tahun, berbulan-bulan. Saya kasih tahu ke Anda cuma melihat aja peluang itu terus. Saya capek ngomong, Anda tidak mendapatkan duit. Saya kasih tahu Anda itu peluang. Anda masih bermain saham, hal yang tidak mungkin di tahun ini. Hal yang pasti akan ambruk duit Anda di pucuk di atas. Saya kasih tahu peluang di saat kondisi tidak menentu ini adalah Anda harus trading futures.
trading currency, trading yang lain yang saya nanti katakan kepada Anda, indeks saham. Ini belum turun Dow Jones sama Nasdaq. Ini peluang kepada Anda semuanya. Tetapi Anda tidak pernah mau ambil peluang ini. Anda percaya dengan konten-konten di sebelah. Beli Bitcoin, beli cryptocurrency, beli saham GoTo itu, mau ke 800, dalam waktu dekat ke 500, nanti jangka panjang ke 1000. Mimpi di siang bolong. Seorang mentor menyesatkan banyak orang. Gak boleh begitu sifatnya. Mana 412 tembus dulu. Tahun ini tembus 412. Anda sudah gila. Tidak akan terjadi. Perusahaan tidak benar, tidak jelas kayak begitu kok. Harga sahamnya naik. Pesanan siapa itu? Pesanan orang gitu. 0. Kalau bisa harga terendah 0 itu saham itu. Ya sudahlah, kalau memang aturannya 50 ya sudah 50. Oke. Itu yang akan terjadi nanti. Itu yang akan terjadi yang saya katakan. Tidak pernah meleset satupun saya ngomong. Oktober Anda buktikan nanti. Kalau Oktober sudah terjadi, Anda masih tidak percaya saya lagi. Silakan dengar saja itu penyesatan yang di luar sana itu. Saya sudah katakan trading futures. Dari tahun lalu juga. Ada orang di Jogja, saya sudah positif, jadi negatif lagi. Mikir kalah. Kalau tempat lain kalah, belum tentu Anda kalah. Semua orang berdagang juga ada risiko kalah, ada risiko untung, ada risiko rugi. Tetapi saya sudah katakan kepada Anda semua, jangan jadi manusia yang jadi hanya penonton saja. Anda ingin dapatkan ikan, tetapi Anda hanya duduk di bibir pantai. Anda hanya berdoa supaya ikan di tengah laut loncat ke piring nasi Anda, ke piring makan Anda. Itu hal yang tidak mungkin. Itu Anda tidak akan dapat peluang apa-apa. Itu Anda jadi penonton tidak dapat peluang apa-apa. Anda harus pergi dan memancing ikan itu. Anda harus datang dan Anda harus trading itu futures, Anda trading itu indeks seperti apa yang saya katakan, peluang yang saya katakan. Anda kalau melakukan trading, Anda punya dua kemungkinan, Anda punya dua peluang. Anda bisa menang dan Anda bisa kalah. Tetapi kalau Anda ikuti orang yang sudah berpengalaman, orang yang memberikan sinyal-sinyal trading yang terbaik, seperti saya sudah kasih tahu kepada Anda semua bukti-bukti. Anda punya peluang cuma satu, yaitu menang. Peluang cuma satu adalah kalau Anda ikuti orang yang sudah ahli dalam memancing ikan, dia sudah tahu di mana tempat ikan selalu bermain di situ, ikan selalu datang di situ, maka Anda pasti dapat ikan. Tetapi kalau Anda datang tanpa arah, Anda ke laut, Anda buang saja itu kail Anda memang bisa dapat ikan, bisa juga tidak dapat ikan. Ada dua peluang, bisa dapat, bisa tidak. Ya. Tetapi kalau Anda hanya duduk di bibir pantai, Anda tidak dapat apa-apa, tidak ada peluang bagi Anda. Tolong dipahami ilustrasi sederhana itu. Nah, inilah saya tawarkan kepada Anda. Jangan sampai selalu saya ulang-ulang kasih tahu ke Anda peluang. Anda cuma nonton. Oh iya benar juga. Anda cuma ingin jadi penikmat aja, membuktikan oh iya benar yang dia ngomong benar, itu aja. Tapi Anda tidak dapat apa-apa. Dalam hidup ini, saya kasih tahu, orang yang paling sial di dunia ini, ya, bukan orang yang rugi. Kalau Anda rugi di dunia ini, itu bukan Anda itu orang yang sial di dunia ini. Anda pergi ke laut, Anda mancing, Anda nggak dapat ikan, itu bukan Anda orang sial di dunia ini. Orang yang paling sial di dunia ini, supaya Anda tahu, adalah orang yang tidak pernah melakukan apapun. Orang yang tidak takut melakukan apapun. Orang hanya duduk jadi penonton, itu orang sial. Karena hidupnya hanya dari dulu begitu-begitu aja, tidak pernah berubah. Tetapi kalau Anda mencoba, Anda melakukan trading futures, Anda pergi ke laut mancing, Anda punya kesempatan bisa berubah. Anda bukan orang sial. Walaupun Anda gagal, Anda lakukan lagi, akhirnya Anda pasti berhasil. Tetapi kalau Anda tidak pernah melakukan apa-apa, dipastikan 1100 juta % Anda gagal. Camkan itu kata-kata itu. Oke, ini euro sudah kembali lagi selama 20 tahun.
Jadi pada tahun 2022, euro pernah dari 0,8 satu lebih turun 0,8 terus naik. Dari itu menjadi satu pariti itu di tahun 2022. Nah, inilah itu di bulan Juli juga. Sekarang bulan Juli 2000 itu di tahun 2002 dan ini sekarang di bulan Juli 2022. Berarti sekitar 20 tahun kembali lagi tembus parita. Pariti itu tembus paritis bawahnya, euro di bawah 1 terhadap US dollar. Dan ini akan makin dalam euronya. Karena Bank Sentral Eropa belum menaikkan suku bunga. Baru bulan ini rencananya akan menaikkan suku bunga. Sedangkan Amerika sudah lebih kuat naikin suku bunganya. Rencananya 26-27 Juli ini nanti akan naikin 1%. Luar biasa, ini akan mengguncang pasar seluruh dunia. Indeks saham Nasdaq Dow Jones akan anjlok tajam dan ISG karam, hancur. Go to 100. Jangan hapus video yang bilang 800 itu. Supaya membuktikan kepada dunia siapa yang paling benar di sini. Jangan main-main gitu loh. Apa yang saya katakan ini, gue bilang juga apa terjadi. Buktikan Oktober ini. Belum sampai Oktober sudah hancur semuanya. Inflasi tinggi, men. Tinggi. Harga minyak ini memang lagi koreksi turun. Karena ketakutan, kepanikan tentang ada resesi Amerika. Tetapi harganya balik lagi nanti. Bulan Agustus akan kembali lagi ke atas lagi. Inflasi tidak selesai. Bank sentral akan bom lagi dengan suku bunga lebih tinggi lagi. Nanti di bulan Agustus, bulan September. Maka setelah suku bunga sudah 3%, Anda asik main saham, beli saham. Tiba-tiba dalam satu hari, turun 10% indeks harga saham gabungan. Dan bursa-bursa di dunia. Setelah itu baru Anda sadar, apa yang saya ngomong ini benar. Kalau dia cuma turun sedikit, paling tinggi 3% balik lagi. Anda tidak percaya dengan omongan saya. Ekonomi membaik, ekonomi kita kuat terhadap guncangan global. Anda tidak pernah ngerti sejarah. Kalau orang tidak pernah tahu sejarah, selalu bicaranya begitu. Saya dari tahun 1997 berkali-kali sejarah kejatuhan market dunia. Saya di dalamnya. Bukan saya di luar jauh. Saya di dalamnya. Saya lagi trading, Pen. Saya termasuk uang saya habis juga. Kalau sampai kayak begitu saya tidak tahu. Berarti saya ini orang paling bodoh di dunia. Saya di dalamnya. Mendarah daging ini. Trading ini sudah mendarah daging dalam diri saya. Kalau Anda potong ini badan saya yang keluar darah. Darah futures, darah trading Hang Seng, darah Nasdaq, trading currency. Semuanya darah tentang market ini. Ini yang saya mau kasih tahu ke kalian. Selama ini kalian terlalu percaya dengan viewernya banyak, nggak tahu itu bagaimana di sistem dibuat itu supaya viewernya banyak. Itu anak-anak milenial. Saya ini tahun 97. Saya sudah trading. Saya bukan anak-anak baru muncul seperti mereka itu yang hanya copy paste berita yang ada terjadi sampaikan kepada Anda. Saya praktek langsung. Termasuk uang saya habis di dalamnya. Menang habis, menang habis. Berkali-kali. Saya bicara ini bukan copy paste dan saya tidak alami sendiri. Tahun-tahun yang saya sebutkan 97, 98 itu saya alami sendiri. Masih tidak percaya, viewernya banyak di sana. Di sana terus. Yang orang itu yang baru lahir. Mukanya aja masih muda. Dia aja baru lahir. Tahun-tahun itu belum ada dia di dunia ini. Saya sudah terjun ke dalamnya. Anda percaya yang baru muncul apa yang sudah terjun di dalamnya? Nah inilah dunia sudah aneh gitu. Percaya kepada orang yang masih hijau. Tetapi karena bicaranya bagus. Videonya di editing yang bagus, yang mantap. Akhirnya view-nya banyak. Isinya nggak ada, cuma copy paste kata-kata orang. Bukan dari pikiran dia sendiri.
Ya begitu, supaya Anda tahu ya mana yang paling benar. Resesi ini akan terjadi, tidak bisa dihindarkan. Jika resesi global ini terjadi, maka negara Republik Indonesia juga akan kena dampaknya. Tidak mungkin kita bisa bebas dari keadaan global yang menurun ini, resesi yang gawat ini. Pasti kita mengalaminya. Makanya saya bilang hindarkan trading saham lagi. Saya sudah mengalaminya hal-hal kayak begini. Detik terakhir sebelum Lehman Brothers bangkrut, sebelum kehancuran pasar 2008, kita masih trading. Itulah kebodohan kita. Terlalu percaya dengan yang di luar sana yang baik-baik terus. Saya di sini memberikan berita yang berimbang kepada Anda supaya Anda itu sadar. Anda itu sadar bahwa itu bahaya sudah ada di depan. Jangan Anda sudah bahaya, sudah gawat, sudah tinggi. Sejak tahun 1981, inflasi Amerika 9,1%. Sejak 43 tahun lalu. Anda masih merasa ini bukan sesuatu yang gawat ya. Ini biasa-biasa saja. Silakan. Yang penting saya sudah kasih peringatan kepada Anda. Yang masuk akal, masuk logika. Ya. Jadi bank-bank sentral di dunia semua sudah naikin, rencananya negara maju Kanada juga akan menaikin 100 basis point, 1% di bulan ini. Untuk mengimbangi Amerika Serikat, suku bunga Amerika Serikat. Ya. Korea Selatan juga sudah berkali-kali naikin suku bunga. Reserve Bank of Australia juga sudah 3 bulan ini berturut-turut naikin suku bunga. Sudah 1,35%. Suku bunga Australia. Jadi semua negara di dunia sudah trennya suku bunga naik, sudah menaikkan suku bunga semuanya. Kita belum. Kita juga akan pasti naikin suku bunga. Dan di saat kita naikin suku bunga, ISG selamat tinggal turun tajam. Saya bicara ini teori ekonomi dan fakta yang saya alami sendiri. Kalau Anda masih bantah saya, silakan besok Anda beli Bitcoin, beli cryptocurrency yang banyak ya. Kalau bisa Anda jual rumah, jual mobil, Anda borong itu cryptocurrency, beli Bitcoin, borong juga saham, beli saja. Nanti kita buktikan di Oktober siapa yang menang. Gitu aja begitu. Nah, di situ kalau tidak terjadi, tidak usah percaya saja ke anak-anak muda itu. Ya, konten saya silakan bersih, tinggalkan saya aja. Karena saya tidak pengalaman, tidak becus. Ya. Itu yang saya mau kasih tahu kepada Anda semuanya. Trading futures, ya. Saya kasih tahu trading futures itu berisiko. Saya berisiko. Untuk berkali-kali saya butuh sampai saya bisa tahu itu trading futures. Sangat berisiko. Makanya saya kasih tahu ke Anda. Tetapi untungnya dari futures sangat luar biasa besar trading futures. Terserah Anda, ya. Anda tidak trading futures tidak apa-apa. Yang seperti saya katakan bahwa Anda harus beli investasi di US dollar, di logam mulia emas, itu sarana lindung nilai terbaik. Tetapi Anda yang suka untungnya besar dalam jangka pendek trading, ya, daripada Anda trading saham, mending Anda trading indeks saham, trading futures. Nah, kalau Anda tidak puas dengan logam mulia, Anda ingin dapatkan keuntungan yang cepat dalam jangka pendek, ya Anda trading gold futures. Bisa. Di link broker yang saya sediakan di bawah ini. Atau Anda email saya. Nah, link broker ini kalau Anda sudah trading futures tempat lain, Anda ingin lebih luar biasa, ya, kalau percaya saya bantu Anda. Ya syaratnya Anda harus link broker ini, Anda harus join di sini, Anda trading di sini. Itu syaratnya. Saya sediakan di bawah ini. Di sini tujuan saya adalah Anda semuanya profit untung besar. Tidak ada yang rugi seperti yang dulu saya alami. Itu tujuan saya. Kalau Anda tidak mau, tidak percaya, Anda ya silakan. Itu hak Anda, uang-uang Anda. Tapi jangan komentar yang negatif, ya. Komentar di sini adalah komentar yang positif yang ingin mengetahui lebih banyak. Kalau yang negatif tidak perlu negatif, Anda itu hak Anda, Anda trading aja di sana, percaya aja di sana. Kita buktikan nanti Oktober 2022. Oke? Oke? Sukses untuk Anda. Jangan lupa sebarkan konten YouTube ini kepada siapa saja.
supaya mereka juga jangan ketinggalan peluang ini. Dan Anda bagi yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon di-subscribe dan tekan loncengnya supaya Anda itu selalu diberkati setiap apa yang Anda kerjakan. Karena Anda membantu subscribe, Anda pun dibantu. Sukses untuk Anda.